Oke teman-teman, kita ketemu lagi di praktikum kali ini ya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan surat massal ya, atau mail merge ya. Nah, seperti biasa, kali ini kita tidak dari nol ya, kita tidak dari nol mengetik dari awal, tetapi master filenya atau master suratnya sudah kita bagikan terlebih dahulu. Nah, teman-teman tinggal buka ya. Isinya kurang lebih seperti ini ya. Isinya kurang lebih seperti ini. Tetapi pada dasarnya untuk master suratnya teman-teman bisa buat sendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kita ambil contoh ini saja dulu ya. Nah, ini adalah contoh surat master surat massalnya seperti ini. Nah, nanti kita disuruh mengisi di bagian-bagian area-area yang memang dibutuhkan. Contoh ini ya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, berarti di sini ada nama orang tuanya. Orang tua wali dari, berarti di sini ada nama mahasiswanya ya. Kemudian program studi, ada nama program studi. D-nya nanti ada alamat dan kota gitu kan ya. Kode posnya ada kode pos. Kemudian di bagian ini nama mahasiswa ada lagi ya, tadi udah di atas, dipakai lagi. Kemudian ada nomor induk mahasiswa. Kemudian ada kalau misal ada informasi tunggakan SPP tetap berapa atau lunas dan seterusnya. Begitu juga dengan SPP variabel dan indeks prestasi. Nah, informasi ini, kalau cuma satu mahasiswa kita bisa bikin mudah ya, tinggal diisikan. Pertanyaannya, kalau mahasiswanya 10 masih mudah. Kalau 100 ya kan? Kalau 200, 300, 400 dan seterusnya. Apakah kita mau copy paste ini sebanyak itu? Tidak. Nah, salah satu solusinya adalah bisa menggunakan surat massal. Satu surat tetapi nanti bisa digunakan untuk data yang mana. Nah, berarti ada dua ya nanti ya. Ada master suratnya. Yang kedua adalah datanya. Ini isi dari master suratnya yang nanti akan digunakan. Kemudian nanti kita bikin datanya yang akan kita tempel di surat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita mulai saja biar tidak terlalu lama. Untuk membuat surat massal kita bisa di menu mailing ya. Tinggal diklik saja ya. Klik di sini. Nah, maka ada beberapa menu di sini. Kita mulai dari yang start mail merge. Ketika kita klik di sini sebenarnya ada banyak pilihan. Kita bisa bikin mail merge untuk email message, ada bisa untuk amplop, label dan seterusnya. Tetapi karena kita sudah punya suratnya atau sudah punya dokumen masternya, maka kita pilih yang letter suratnya. Kita akan menggunakan ini sebagai master surat untuk mail merge nanti atau surat massal nanti. Oke, berarti kita tinggal klik letter atau surat ya. Artinya kita menggunakan dokumen ini sebagai master untuk surat massal. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ini surat massal ini masternya sudah nih. Berikutnya apa? Berikutnya adalah datanya. Di sini disebut recipient atau penerima nanti ya. Nah, kita bisa tinggal klik di sini dulu, klik di sini. Nah, ada beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah untuk membuat yang baru ya, type new list, kita membuat data baru. Sekiranya teman-teman sudah punya data yang sudah ada, bisa menggunakan use existing list atau menggunakan select from Outlook kontak ya. Nah, kalau kita akan menggunakan yang paling basic dulu ya, yaitu menggunakan yang type new list atau membuat dari baru. Kecuali teman-teman sudah punya datanya, bisa menggunakan use existing list. Jadi datanya sudah ada dulu. Boleh. Jadi pilihannya itu. Kalau sekiranya datanya sudah ada, boleh pakai existing list. Kalau belum, kita bikin baru. Nah, ini nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk yang fungsi yang ini ya, sekiranya sudah ada datanya. Oke, karena kita belum punya datanya di sini, maka kita bikin data baru. Oke, berarti kita pilih ini. Kemudian type new list, kita ketik yang list baru. Nah, maka muncul di sini ya. Nah, ini sedikit saya geser biar kelihatan di sininya. Maka muncul di sini adalah new address list atau daftar yang baru.
Cuman daftar yang baru ini tidak sesuai yang kita inginkan, teman-teman. Di sini ada title, first name, last name, company name, dan seterusnya. Nah, keinginan kita bukan ini. Keinginan kita adalah disesuaikan dengan ini. Yaitu misalkan ini kan Bapak Ibu, berarti nama orang tua, nama mahasiswa, prodi, alamat, kota, dan seterusnya. Nah, ini tidak sesuai. Kalau tidak sesuai gimana? Maka kita ubah di sini. Kita hapus di sini, ya. Nah, untuk menghapus yang sudah ada, karena ini sudah ada dari awal, maka kita klik di sini, teman-teman. Customize column. Klik Customize column, maka ini ada judul-judul kolom yang ada di sini nih. Ya kan? Judul-judul kolom yang ada di sini nih. Kita nggak pakai ini. Nah, teman-teman boleh modelnya mau di rename, ya, sehingga nanti ini kita ubah, misalkan ya, ini ubah. Ini sampel saja ya. Oke, maka berubah ya di sini ya. Atau kita hapus semua dulu satu persatu. Jadi boleh di rename, boleh diubah. Boleh di rename, boleh di delete ya, maaf. Boleh dihapus, boleh di rename. Itu kalau kita mau rename misalkan ya, tinggal diubah namanya. Kemudian kalau urutannya tidak sesuai bisa di move up, move down. Nah, ya kan? Bisa. Nah, ada juga kalau kita mau memang benar-benar clear bikin dari baru, maka kita hapus. Cara menghapusnya tinggal dipilih yang mau dihapus, kemudian delete. Yes, cuman kalau menghapus ya kita satu-satu ya, sama dengan merename juga. Rename juga kita harus satu-satu akhirnya. Nah, kali ini saya akan menghapus satu persatu, ya. Sehingga nanti semua clear dan kita bikin baru. Kalau merename pun tetap satu persatu ya. Jadi teman-teman bisa berproses mau dihapus dulu atau mau pakai yang rename. Oke, sampai selesai ya, habis ya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka kita selanjutnya membuat nama kolom yang sesuai dengan kasus surat kita. Maka kita cek dari atas aja ya. Yang pertama adalah kepada yang terhormat Bapak Ibu. Berarti di sini harus ada namanya nih. Bapak Ibu siapa nih di sini? Maka saya add di sini. Nah, misalkan saya kasih nama ortu. Untuk mengisi yang ada di sini nanti Bapak Ibu siapa di sini. Kemudian saya oke. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Selanjutnya orang tua atau wali dari. Kalau dari berarti nama mahasiswanya ya. Klik add nama MHS misalkan. Oke. Ini sudah. Selanjutnya program studi. Program studinya apa nih? Maka kita add dulu. Maka saya kasih nama prodi misalkan. Untuk mengisi di area sini. Selanjutnya di. Kalau di itu biasanya alamat. Nah, tergantung teman-teman nih. Alamatnya mau full alamat atau ada nama kotanya. Misalkan kita pakai kotanya saja misalkan ya. Atau mau dipisah, ada alamat, ada kota, bisa digabung. Contoh ya. Oke, kita add. Di sini saya kasih alamat. Alamat adalah untuk mewakili misalkan Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian saya tambahkan kota. Nah, berarti nanti ada 2 di sini. Alamat, kota, gitu kan ya. Oke, selanjutnya ada kode pos. Kita buat juga di sini. Nah, kode pos. Ini kita baru memproses untuk nama kolom-kolomnya ya. Datanya belum, nanti kita isikan datanya. Selanjutnya ini sudah semua, maka yang di bawah nih, nama mahasiswa. Oh, nama mahasiswa sudah ada di sini. Maka ini nanti bisa dipakai. Tidak perlu bikin lagi. Ya. Kemudian nomor induk mahasiswa, maka kita bikin karena belum ada. Add NIM MHS misalkan. Oke, kita oke. Selanjutnya, nah ini tunggakan pembayaran SPP tetap kalau ada ya. Berarti kalau saya pakai nama ini kepanjangan, maka saya add, saya kasih nama misalkan SPP tetap, ya kan? Oke. Selanjutnya sama di bawah juga SPP variabel. Oke. Kemudian indeks prestasi kumulatif.
Kita add lagi, ini yang terakhir ya, IPK. Oke. Nah, kita sudah membuat nama-nama kolom yang nanti datanya kita isi. Sementara datanya belum diisi, ini baru nama header-header kolomnya saja. Gitu teman-teman, dan ini sudah disesuaikan dengan kasus kita, maka kita oke di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah, nama ortu, nama mahasiswa dan seterusnya, nah, sudah sesuai dengan yang tadi kita ubah atau kita tambahkan. Pak, ada yang belum sesuai, maka teman-teman bisa kembali ke sini, customize column, boleh di rename, boleh urutannya diganti dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini misalkan Pak, nama ortu itu jangan di sini. Oh ya udah, pindah aja, kita turunkan. Nah, Pak, NIM ini naik aja, naik, tidak masalah. Nah, misalkan biar urutannya misalkan NIM mahasiswa, nama ortu dan seterusnya. Jadi arrange-nya bisa teman-teman sesuaikan. Gitu ya urutannya. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, kita oke ya misalkan. Nah, ini akan menyesuaikan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengisikan. Nah, ini kan baru nama kolomnya. Nah, selanjutnya teman-teman mengisikan datanya. Oke, ini sedikit akan saya lebarkan dulu. Yang nantinya datanya kita gunakan untuk mengisi yang ada di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, misalkan karena kursornya sudah ada di sini, sebenarnya teman-teman sudah bisa langsung mengisi. Misalkan, ini saya ngasal dulu ya untuk pengisiannya, misalkan 21.93.0111 misalkan. Nama mahasiswanya Ayu. Ini saya ngasal ya. Oke, tidak berdasarkan data real. Kemudian nama orang tuanya misalkan oke. Nah, misalkan nama orang tuanya itu prodinya misalkan apa ya? Arsitektur. Nah, teman-teman silahkan isikan datanya sesuai yang diinginkan, tidak harus sama dengan yang saya isikan. Minimal 3 dulu deh ya, minimal 3. Boleh 10, boleh 20, boleh 100 deh ya. Tetapi minimal 3 dulu untuk kita melihat prosesnya nanti. Misalkan alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 19. Misalkan Surabaya. Kode posnya saya ngasal juga ya. Nah, misalkan SPP tetapnya lunas misalkan. Ini juga lunas. IPK-nya 3,9 misalkan. Kita bisa pakai tab ya, kita bisa pakai tab. Nah, untuk berpindah ke baris selanjutnya atau data berikutnya. Ya. Nah, ini namanya entry, teman-teman. Ini namanya entry, teman-teman. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan ini nih. Nah, ya kan? Ini new entry. Tapi nanti terlalu ke bawah ya. Yes. Nah, kita isikan aja deh manual di sini ya, karena udah terlanjur ini. Kalau mau nambah di new entry, kalau menghapus di delete entry. Atau sebenarnya pakai tab di keyboard juga selesai. Oke, kita baru satu data, maka kita tambahkan minimal 2 data biar ada 3 data. Oke, kemudian misalkan 2101, kemudian ini saya ngisi asal datanya. Kemudian prodinya informatika misalkan ya. Oke, misalkan itu datanya. Kode posnya juga saya ngasal aja. Misalkan ada tunggakan 200.000 untuk SPP tetap, dan yang ini ada
100.000 misalkan. Kemudian IPK-nya 3,8 misalkan. Nah, kita tap lagi otomatis ke entry berikutnya ya. Jadi bisa new entry, bisa tap ya untuk berpindah data tadi. Oke, kita isikan satu lagi biar tidak terlalu lama waktunya. Oke, 21 misalkan. Apa ini, saya nggak tahu kodenya lah ya, tapi kita asal dulu. Oke, prodinya apa ya? Akuntansi lah ya. Oke, jalan apa nih? Oke, teman-teman, datanya tidak harus sama dengan yang saya ketikkan. Teman-teman bisa ngasal datanya, yang penting ada datanya dulu ya. Yang penting ada datanya dulu biar kita bisa melihat nanti. Oke, misalkan di sini lunas, yang di sini 100.000 lah misalkan ya. PK-nya misalkan 3,86 misalkan. Nah, sudah sampai sini teman-teman, maka kita sudah menyimpan 3 data yang ada di sini, yang dimana nama kolomnya sudah kita sesuaikan tadi. Teman-teman tinggal OK untuk menyimpannya. Nah, ketika teman-teman tinggal OK, maka kita disuruh menyimpan datanya tadi. Karena dalam Mailmatch ada suratnya, ada datanya. Nah, misalkan saya simpan di sini ya, misalkan mana tadi? Nah, ada baiknya data dan master suratnya dijadikan satu ya, dijadikan satu. Contoh, untuk datanya saya kasih nama misalkan data MHS. Saya simpan, save. Nah, ada baiknya data tadi disimpan pada satu direktori dengan master suratnya, sehingga nanti lebih mudah ketika mencarinya. Gitu ya. Oke. Sebagai contoh, kalau saya lihat di sini, nah di sini ada master suratnya di sini. Kebetulan datanya saya simpan tadi di sini. Nah, kenapa ini ada 2 file? Karena posisinya saat ini datanya masih digunakan, terbuka. Ya, di sini. Oke, kita kembali ke dokumennya di sini. Nah, di dokumen kita akan mulai memasukkan field tadi. Memasukkan fill tadi yang sudah kita buat dan sudah kita isi datanya. Caranya gimana? Nah, setelah kita membuat data tadi, ada beberapa menu yang aktif di sini teman-teman ya. Ada beberapa menu yang jadinya aktif di sini. Nah, untuk memasukkan, maka arahkan kursornya pada yang mau kita masukkan di sini misalkan. Nah, taruh di sini, kemudian insert merge field, klik di sini. Kita pilih, oh Bapak Ibu berarti nama ortu. Sehingga muncul kayak gini teman-teman. Ya. Muncul seperti tanda kayak gini, ada nama ortu. Lakukan hal yang sama dengan item-item yang lain yang kita pengen masukkan di situ. Nah, misalkan di sini orang tua wali dari, berarti di sini nama mahasiswa. Klik di sini insert merge field, nama mahasiswa. Klik di sini untuk insert prodi. Klik di sini untuk insert alamat ya kan. Kemudian spasi, kita kasih spasi, kemudian insert lagi kota. Sehingga ada alamatnya, spasi kotanya. Klik di sini, kemudian insert kode pos. Ya, pastikan yang atas dicek, oh ini sudah semua. Kemudian kita ke bawah ya. Nah, di sini juga diisi nih. Posisikan pada tempat masing-masing ya kan. Yang atas dulu nama mahasiswa, maka klik di sini nama mahasiswa. Jadi item ini bisa digunakan beberapa kali ya. Ya, ini ya. Ini sama dengan yang ini. Kemudian di bawahnya nomor induk mahasiswanya, insert NIM mahasiswa. Di bagian sini insert SPP tetap. Kemudian klik bawahnya insert SPP variabel. Klik bawahnya lagi
IPK. Selesai teman-teman ya, selesai seperti ini. Semua item-itemnya sudah ada tandanya. Selanjutnya kita pengen melihat teman-teman. Hasilnya kayak apa Pak? Kalau ini kan belum ada datanya. Sedangkan tadi kita sudah mengisi datanya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa klik pada preview result. Klik kita aktifkan, maka otomatis di bagian yang tadinya cuma ada simbol-simbol dari field tadi sudah berubah. Bapak Ibu Agus Purwanto, wali dari siapa, prodi apa, alamatnya di mana, kota, dan kode bosnya otomatis terisi. Di bagian ini pun sudah terisi. Nah, ini ya. Ini otomatis terisi, ya kan? Yang ini juga terisi. Ini adalah data pertama. Gimana saya tahu ini data pertama? Karena di sini ada 1. Tadi kita ada 3 data ya. Maka kalau kita next, ini next ya. Next record, kalau kita klik, maka data kedua akan ada di sini. Kalau kita klik lagi, maka data ketiga akan menggantikan datanya. Nah, karena sudah habis ya, ini maksimal tadi 3 ya, maka nggak bisa lagi. Nah, simbol ini digunakan untuk kembali ke data pertama, first record, yang pertama, dan ini adalah last record. Ya kan? Ini mundur 1, previous, ini next. Nah, teman-teman. 1 surat, tetapi datanya bisa banyak nih. Nah, sementara tadi contohnya kita ada 3 data. Pak, kalau saya ada data yang tidak sesuai gimana? Kita bisa edit di sini ya. Kita bisa edit di sini, edit recipient list, klik. Nah, kita bisa edit di sini, double klik di bagian datanya. Database-nya, klik. Nah, tinggal kita edit di sini. Oh, tadi namanya Farida, kita ganti deh. Farida Pasha misalkan ya. Kita oke. Yes, simpan ya. Nah, sudah terupdate, oke. Otomatis kalau kita next, nah, sudah berubah. Gitu ya, teman-teman ya. Itu untuk melihat datanya, teman-teman. Kebetulan karena sampelnya 3 ya, cuman ada 3. Kalau ada 10 ya, teman-teman bisa 10 kali nih melihat masing-masing datanya. Nah, ini adalah 1 lembar surat saja. 1 lembar surat saja. Berikutnya, Pak, kalau saya mau ngeprint gimana, Pak? Nah, maka teman-teman bisa menggunakan ini nih, finish and merge. Klik di sini. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah edit individual dokumen yang nantinya setiap data di sini kebetulan ada 3 akan dijadikan masing-masing halaman dari surat itu. Jadi 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Kalau yang kedua sekaligus ngeprint dan dokumennya nanti ada langsung terbuat. Mungkin yang mudah adalah yang pertama dulu ya. Yang ketiga nanti send mail. Oke, kita pilih yang pertama dulu, edit individual dokumen. Kita klik di sini. Nah, teman-teman ada pilihan mau digabungkan dengan apa. Kalau all berarti semua data ada 3 ya 3, ada 10 ya 10, ada 100 ya 100. Gitu ya. Kalau current record, yang saat ini kita aktif pada data berapa? Yang saat ini kita aktif pada data berapa? Misalkan ini Farida Pasha, berarti di sini yang tercreate letternya, suratnya. Kalau kalau from to berarti kita bisa milih dari data keberapa sampai data keberapa. Oke, contoh pertama ya, all. Ketika kita pilih all, kita oke. Nah, teman-teman di sini langsung tercreate kalau Anda perhatikan letter 1 dan ada 3 halaman. Pertama Ayu Lestari, Budi Raharjo dan Farida Pasha. Karena data kita 3. Kalau ada 100 maka ada 100 halaman di sini. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang tadi. Nah, sekarang ini saya close, tidak saya simpan ya. Ini karena ini surat yang tercreate, bisa kita buat lagi dari masternya. Nah, ini masternya namanya. Oke, sekarang posisi saya di Farida Pasha, kemudian saya pindah ke Budi Raharjo, kemudian saya finish
edit individual, saya pilih yang current record. Maka ketika saya create, ini ada tercreate dokumen letter 2, tetapi pada posisi Budi Raharjo. Cuman satu halaman. Pada halaman yang aktif. Oke, saya close, tidak saya simpan, ya kan? Nah, kalau yang tadi, yang terakhir, edit individual dokumen, kita mau from, berarti kita 2, misalkan 2 sampai 3, ya. Kita oke. Nah, maka yang muncul adalah data kedua dan data ketiga, Budi Raharjo dan Farida Pasha. Yang Ayu Lestari nggak muncul ya, cuma 2 halaman di sini. Nah, ini nggak saya simpan karena yang penting masternya ya. Ingat, master surat dan datanya yang penting itu disimpan. Kita bisa eksekusi kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Ini namanya sudah muncul, kalau mau di off kan tinggal diklik di sini ya, muncul kayak gini lagi. Tinggal dimainkan teman-teman di sini. Oke, itu teman-teman untuk latihan kita untuk basic untuk surat massal ya atau mail match. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.